Halo Sobat Kreatif, balik lagi di acara Serasi, sama-sama berkarya dan berkolaborasi. Dengan gua Muhammad Agisra Arifin, biasa dipanggil Agis. Di sini kedatangan dua narasumber dari Sobat Pena ya kalau nggak salah. Iya, Halo, betul. Hai. bisa langsung perkenalan diri aja. Oke. Halo Sobat Pena, kenalin nama gue Iva Maulida, biasa dipanggil Iva. Di sini gue nggak sendirian nih, ada teman gue juga. Halo Sobat Pena, kenalin nama gue Virgi Rifani, biasa dipanggil Cici. Oh ya, hai, salam kenal ya. Di sini kita kan mau membicarakan tentang prestasi apa aja yang udah dikerjakan, udah didapatkan dari penerbitan sendiri. Kalau boleh tahu kesibukan kalian apa sih sekarang? Oke, dari siapa dulu nih? Boleh, dari Kak Iva duluan juga boleh. Oke, kalau gue kesibukannya sih paling untuk sekarang-sekarang ini yang berhubungan dengan penerbitan ya. Buat-buat konten, terus karena gue juga suka dengan puisi, gue buat-buat puisi, kemudian sekali gue buat video, terus gue upload di Instagram kayak gitu sih. Nah kalau untuk di luar penerbitannya, gue itu alhamdulillah diamanahkan sekarang menjadi pembimbing di panti asuhan. Jadi untuk jangka libur ini gue tidur dan jadi bangun tidur dan tidur lagi ya di situ lagi gitu, di panti itu gitu. Sangat berbakti ya. Kalau Cici sendiri kesibukannya sekarang Kalau apa? di dalam lingkup penerbitan, Cici ikut organisasi himpunan mahasiswa, itu menjadi sekretaris, dan sekarang lagi sibuk pembuatan proposal karena mau ngadain suatu acara. Dan di luar dari penerbitan, Cici ngajar les. Oh, oke. Kalau boleh tahu di penerbitan sendiri itu lingkup pembelajarannya seperti apa sih? Kalau saya kan masih awam nih tentang penerbitan. Kalau boleh tahu apa sih? Penerbitan itu kadang tuh kalau orang dengar oh penerbitan penulis ya pasti gitu ya. Yes. Image pertama tuh penerbitan, oh penulis ya, oh pasti Nerbitin semua hal buku. tentang semua hal tentang menulis gitu. Nyatanya tuh enggak gitu. Menurut gue pribadi, penerbitan sangat terlalu dianggap kecil ketika dibilang untuk sesuatu hal yang untuk menulis saja gitu. Karena di sini kita belajar tentang desain, kemudian Fotografi. iya betul, fotografi, terus cara nge-layout juga gitu. Bahkan kita belajar tentang jurnalistik. Jurnalistik. Gitu. Iya betul. Kita mulai dari kita nyari berita, kemudian buat artikel gitu. Padahal jurnalistik itu bisa masuk di broadcast ya. Iya. Berarti cangkupan penerbitan luas. Luas banget. Kalau boleh tahu nih, penerbitan setelah selesai kuliah di sini bisa jadi apa aja sih Bisa prospek kerjanya? jadi penulis, wartawan, terus nerbitin buku gitu. Oh, bisa jadi wartawan juga? Yes. Oh, luas ya. Soalnya kan belajar tentang jurnalis juga gitu kan. Oh iya, benar juga sih. Terus juga kita juga bisa jadi fotografer sih, karena kan baik lagi tadi sebelumnya Fotografer kita juga. mempelajari tentang fotografi di sini. Gitu, desainer, terus kayak cara dari awal banget ya kita belajar dari gimana sih cara pembuatan buku gitu sampai akhirnya terjadi satu buku itu tuh seperti apa gitu ya. Jadi kita mempelajari prospeknya bisa desainer, layouter gitu, penerjemah juga bisa gitu. Penerjemah pun. Iya. Wah. Banyak sih sebenarnya gitu. Makanya kebanyakan orang bilang, "Oh, ini penerbitan untuk menulis." Sebenarnya enggak sekecil itu gitu penerbitan gitu. Luas Ternyata banget, ya. luas banget. Luas. Kalau ini sih masuk ke pertanyaan dalam aja. Bener gak sih kalau penerbitan itu harus suka banget sastra? Wah, gimana tuh? Gimana tanggapan Cici? Kalau menurut Cici, udah masuk ke penerbitan ya harus suka dong, karena kita bakalan belajar itu selama 3 tahun ya kan, terus bakal ketemu dengan kata-kata terus, jadi ya harus diperdalami gitu. Dalam. Iya betul. Tapi buat teman-teman yang kayak nggak ngerti sastra atau nggak pernah bergabung atau berbaur dengan sastra gitu, nggak perlu khawatir gitu buat masuk penerbitan. Karena jujur gue pribadi sebelumnya nggak bisa gitu untuk menulis pun gue nggak bisa gitu. Lebih kayak gue bisa nih nyampein dengan kalimat ucapan, tapi nggak bisa untuk menulis gitu. Nah, ketika gue masuk penerbitan, gue dikenalkan oleh sastra. Oh, ternyata ini loh sastra gitu. Oh, ternyata begini loh cara menulis. Oh, ternyata sastra asik juga ya. Betul kata Cici, ketika kita udah masuk di dalam penerbitan, kita berangsur mengetahui sastra itu seperti apa, kemudian
mempelajari sastra itu seperti apa gitu. Nah tanpa sadar tuh ya kita jadi suka gitu, jadi suka sama sastra gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang nggak bisa sastra atau yang nggak pernah mengenal sastra sama sekali, jangan takut buat masuk penerbitan. Oh, berarti jangan malu untuk memulai ya. Iya betul. Terus diajarin juga setiap hari oleh dosen-dosen yang berkompeten gitu kan. Jadi ya insya Allah bisa lah gitu. Walaupun kayak masih kayak baru banget, pasti bisa lah ya lama-lama. Iya, dan kan ini nggak cuma di bidang sastra aja. Kayak tadi udah sebutin, ada fotografi juga, kita belajar, kemudian ada desain, ada layouter gitu. Jadi bisa untuk memilih gitu. Jadi nggak semua hal di penerbitan berbau sastra gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu kan kakak dan Cici ini udah lumayan lama ya di penerbitan. Udah ada karya apa aja sih yang udah dihasilkan dari Kak Iva dan Cici ini? Kayak kalau dari gue kebanyakan sih puisi ya. Penulisan puisi dan video-video puisi sih yang ini kan ke penerbit, prodi penerbitan gitu. Kalau Cici sendiri? Alhamdulillah sekarang udah bisa nerbitin 2 buku dan yang buku kedua lagi proses untuk dikirim ke penerbit. Ini buku pertama ya? Yes. Kalau boleh tahu apa sih bukunya? First Love judulnya. Terus ini Ceritanya? tentang kisah seorang remaja yang bertemu di salah satu kampus dan dia menemukan first love ya gitu. Menarik sih. Boleh minta satu gak sih ntar? Apa udah ada salinan lagi atau emang cuma satu-satunya gitu? Beli sih open PO. Open PO. Kirain udah ditaruh di. Promosi ya di sini. Oh iya, boleh sih. Boleh dipromosin aja. Mungkin teman-teman sobat kreatif ada yang suka buku tema-tema cinta romantik gitu ya kan? Nggak. Bisa banget sih, apalagi yang punya kisah first love kan, wajib banget baca, pasti relate sih. Apalagi kayak baru masuk kampus terus ngeliat cewek cantik pasti kayak wah relate banget kesini sih. Iya, biasanya tuh kalau misalnya baca, oh iya gue juga kayak gini nih. Oh iya nih, sama banget nih gitu. Itu sih yang bikin asik buat terus baca gitu. Kalau secara singkatnya Kak Iva sendiri karyanya itu selain puisi atau puisi itu bisa dijelasin gak sih puisi apa aja yang Kak Iva udah ini? Kayak kalau gue lebih suka puisi tentang puisi cinta dan perjuangan kayak penderitaan orang gitu sih. Oh, lebih suka ke Lebih suka buat puisi itu. Kenapa? Karena pertama kan gue kayak buat puisi tentang ibu, tentang anak gitu. Tapi minatnya tuh kayak dikit aja gitu, dikit banget gitu. Nah sedangkan gue nyoba nih pertama kali untuk buat puisi cinta. Ternyata ya itu jawabannya. Oh ternyata mereka suka loh gitu. Dan itu yang bikin gue semangat. Kayak oh mereka suka, gue buat lagi gitu. Selain itu juga gue suka puisi perjuangan karena dari puisi perjuangan itu gue rasa gue bisa menyampaikan masa-masa lampau dalam kalimat yang singkat gitu. Contoh misalnya kita kalau gue pribadi bisa mengenal Marsinah Wijitukul itu dari sebuah puisi. Iya, dari puisi. Sejarah itu kan buku sejarah itu kan banyak ya, tebel ya. Nah, sedangkan males bacanya iya sih. betul, ketika dirangkum menjadi puisi, itu gue rasa gue bisa menyampaikan itu gitu. Ini salah satu karya Kak Iva ya? Kalau boleh tahu ini judulnya apa Kak? Kalau ini karya Afiasta Aziza, kebetulan ini ada lomba puisi dan puisinya itu ditentukan dari perlombaannya gitu. Nah, ini judulnya tentang Kartini sih ini, tentang karena event tentang Kartini. Saya lihat sih. Keren banget sih. Kayak ekspresi dapat banget gak sih? Kayak ini salah satu menang juga gak sih atau Kalau yang tadi puisi nasional menang juga juara 1. juara 1? Ya. Nah, kalau ini juga kompetisi arti seni. Nah, kebetulan ini adalah puisi yang penilaiannya melalui viewers dan likers gitu. Wah, nggak adil dong. Kebetulan kalah sama yang lebih ini sih penilaiannya. Kalau influencer yang bikin dia bisa auto win dong. Pay to win. Nggak asik. Tapi saya lihat sih ini ekspresi segala macam udah dapat kenapa itu sangat disayangkan kalau misalkan dari like dan viewers. Kebanyakan sih penilaiannya dari juri ya, cuma nggak tahu kenapa ini ternyata tuh dari likers sama viewers gitu. Ya, sangat disayangkan sih. Cuma kalau bisa misalkan ada kesempatan di rematch gitu, kalau misalkan diulang lagi, ini saya yakin sih kalau misalkan gak ditentuin dari viewers sama ini, Bakal menang. iya bakal juara. Karena dari
Dari segi kenyataan coba. Ya ini juga dibantu sama teman-teman sih, banyak banget yang bantu, yang support. Cepet banget. Ini sayang banget sih kalau misalkan nggak menang. Kayak aduh. Harusnya juri lebih selektif lagi sih kalau misalkan dari. Iya betul. Tapi kan tergantung teknis dari perlombaan juga sih. ya. Nggak bisa diganggu gugat sistematisnya segala macam. Lanjut aja kali ya, Kak. Oh, astaga, saya lupa. Di sini ada karya dari Cici juga ya. Bisa dijelasin gak sih? Ini novel kedua sih. Love is Hard to Say. Emang ini yang bakal romantis lagi gitu. Romantis. Tapi udah ada gambarannya untuk Oh ya, by the way ini ceritanya. novelnya bertiga ya, bukan cuma Cici aja. Oh, bertiga. Jadi partner sama teman. Sekelas juga. Oh, lanjutan dari Beda dong. Oh, Beda judul. Beda judul. Iya. Tapi buku kedua. Tapi temanya masih sama, romantis. itu udah ada ceritanya belum gitu gak sih? Apa tunggu disalin dulu ceritanya? Udah dicetak. Tapi gambaran ceritanya udah ada kan? Udah. Tinggal dicetak aja sama dipublish. Ya. Love is hard to say. Emang cinta sih susah buat dikatain. Tapi ada gitu. Tapi nggak bisa gitu buat diomongin. Kenapa ya kalau Makanya baca ini tuh relate ya? lebih keren daripada novel pertama sih, jujur ya Allah. Terus ada quotes-quotesnya gitu. Yang bisa dibikin SG. Yes. Itu sih penting Di sih. setiap subbab itu wah. Itu sih penting sih. Kalau misalkan buku terus dibaca harus dibikin SG sih biar kayak orang salah satu marketing. Lanjut aja kalau boleh tahu di penerbitan sendiri buat magang sama lombanya itu dicariin atau nyari sendiri? Kalau untuk lomba biasanya nyari sendiri sih. Lomba nyari sendiri. Iya, mulai dari yang biasa ikut tingkat kota sampai provinsi sampai nasional terakhir kemarin gitu. Kebetulan nasional juga bukan yang pertama kalinya gitu. Biasanya nyari sendiri. Oh, tapi ada gak sih kalau kampus nyaranin untuk ini nih ada lomba nasional ini apa belum? Suka dia kirim sih di grup. Oh, Ya, suka dikirim, cuma kan dikabarin. minatnya cuma di video cuma di pembacaan puisi aja kan gitu. Ya jadi kadang lebih banyak nyari sendiri, sama support dari teman-teman suka ngirimin ini loh ada lomba puisi gitu. Kalau Cici sendiri ada gak sih lomba yang bikin cerita, cerpen apa segala macam? Iya, ini jadi pertamanya kan lomba gitu kan. Terus alhamdulillah ini masuk ke 50 besar. 50 besar. Yes. Dari banyaknya ribuan yang Ngirim. yes, itu alhamdulillah masuk ke 50 besar. Terus ya udah dapat sertifikat gitu. Keren sih 50 besar. Saya pernah ikut lomba bikin bu, cuma kira ya gitu. Alah. Enggak. Sedih banget. Kalau boleh tahu tips-tips biar tetap bisa berkarya gitu gimana sih, kayak Kak Iva yang tetap semangat bikin puisi atau Cici yang tetap semangat bikin tulisan-tulisan, gimana sih biar tetap kuat gitu? Yang pertama Stay sih di jalan. Yang pertama sih pasti konsisten dalam berlatih. Terus ya konsisten aja gitu. Kalau kita udah mau ngejalanin ini, kan nih kan kita briefing dulu dong pasti bertiga ngomongin ini kita mau bikin konsepnya gimana, jalan ceritanya gimana gitu. Terus dibagi-bagi nih, sehari misalnya berapa lembar, Cici segini, terus Yajit segini, Dita segini gitu. Terus ya tetap konsisten gitu. Kalau misalnya tidak bisa, ya gue lagi sakit nih gitu. Oh ya udah dilanjut dulu deh sama Dita, nanti besoknya Yajit gitu, misalnya gitu. Pembagian job ya biar Yes. sama rata. Terus yang kedua branding sih, branding ke sosial media kalian. Kalau misalnya tuh kalian punya karya gitu, jangan malu walaupun cuma itu karyanya gitu. Betul. Kalau Kak Iva sendiri? Kalau saya prinsip saya gini ya, tulis sekarang atau tidak sama sekali. Wah. Gitu. Karena hal kecil tuh kadang bisa menjadi sebuah karya, tapi tergantung kita mau gak sih menuangkan ide kita atau enggak. Gitu. Semakin ditunda semakin gak jadi ya. Betul, malah kayak nanti aja kayak udah keburu lupa gitu, sama udah ada masalah apalagi udah ada harus yang ditulis lagi gitu. Jadi sekarang atau tidak sama sekali gitu. Dan tujuan saya berpegang teguh sama tujuan saya. Kenapa sih Iva selalu harus buat puisi? Karena Iva harus menyampaikan sesuatu hal
Dan Ada harap keresahan saya, ya? harap saya adalah semoga pesan sampai ke tujuan. Gitu. Keren banget. Kayak kalau prinsip saya mah kalau bisa ntar kenapa harus ke Arang? Salah sih, itu Beda-beda sebuah ya. kesalahan ya. Beda-beda. Oh mungkin Agis lebih ingatannya lebih ini apa Lebih bisa di kapan jangka panjang. udah besok masih tetap ingat apa yang mau ditulis gitu. ditampung dulu sih di pikiran. Oh, iya, Biar bisa. nanti nulisnya kalau udah niat aja. Oke. Kalau belum niat mah Tapi masih niat. hilang sih kalau lama-lama ditimbun-timbun terus gitu. Kayak apa ya? Kalau boleh tahu Kak Iva sendiri sama Cici dapat inspirasi untuk bikin puisi sama tulisan-tulisan gini dari mana sih? Bisa terinspirasi aja gitu buat bikin. Pasti dari beberapa penulis sih, terus sama diri sendiri juga yang nekatin. Kalau aku tuh orangnya suka ngarang gitu kan kalau Kak Ipa kan sukanya puisi Iya. gitu. Kalau aku tuh suka apa yang ada di pikiran aku tuangin, tapi aku belum bisa buat nyampe ke puisi gitu. Jadi ya udah aku tulis novel nih enak deh kayaknya gitu. Terus ya udah kita siapa lagi ya, kayaknya belum sanggup deh untuk sendiri, ya kita cari partner. Saling melengkapi. Yes. Kalau Kak Iva sendiri? Kalau gue sendiri pikir gue gini ya, setiap orang itu diberi sebuah keanugerahan, memiliki sejatinya seseorang itu memiliki fitrah untuk menuangkan idenya. Nah, tapi tergantung orang itu mau atau enggak. Gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak mau, ya udah. Sekarang gini, gue ngeliat nih gelas, gue bisa mendeskripsikan gelas ini gitu misalnya, tapi tergantung gue itu mau atau enggak. Misalnya nih Cici abis nge-WA gue tadi abis ketemu ini loh, gue abis ketemu mantan gue gini, gue bisa aja loh kalau misalnya emang gue menuangkan dan niat menuangkan untuk berkarya, ya gue bisa aja dari Ngambil itu cerita deh. iya ngambil cerita gitu. Nah tiap orang kan juga beda-beda ya, gue lebih ke ekspresi sih, karena faktanya kan emang orang Indonesia itu minim banget untuk membaca. Iya, Kadang benar. tuh kayak puisi apaan sih nih, tulisan apaan sih nih gitu. Makanya nggak gue menarik iya makanya gue lebih kayak ini loh, sebenarnya ini tuh bukan cuma sebuah kata aja, tapi adalah sebuah hal yang besar gitu yang harus disampaikan gitu. Lo harus tahu juga gitu sih menurut gue. Jadi ya gimana cara kita aja menuangkan itu gitu, karena apapun yang kita lihat itu bisa dijadikan karya gitu. Kalau untuk puisi sendiri, Kak Iva biasanya paling lama tuh untuk bikin puisi itu paling lama berapa lama sih Puisi karyanya? pokoknya gue tuh selalu buat satu momen ya, misalnya harus selesai hari itu juga gitu. Jadi nggak mungkin berjam-jam itu nggak, jadi 1 jam bisa selesai. 1 jam bisa selesai. Ya, misalnya jadi kan kayak apa yang di pikiran gue tuangin aja, gue ketik, terus udah nih istirahat dulu, abis itu gue lihat lagi. Karena kan kalau misalnya abis ngetik sendiri terus ngerevisi sendiri tuh kayak ini udah bener gitu, karena kan itu tulisan gue sendiri gitu kan. Tapi gue istirahat dulu, abis itu gue lihat lagi, ini kayaknya rimanya beda deh, ini rimanya enakan kayak gini deh gitu. Ini kayak pas dibaca kayak gini, gitu sih. Kalau Cici? Kalau untuk pembuatan novel pertama, waktu itu karena semester 1 belum banyak kesibukan, 4-5 bulan. 4-5 bulan. Yes. Itu paling lama. Iya. Kalau misalkan nanti yang kedua ini udah Kayaknya ada yang kedua kepikiran belum? Lebih cepat. Udah selesai nih yang kedua, Udah selesai? tinggal dikasih ke penerbit. Oh, berapa lama tuh kalau boleh tahu? 3 bulan deh kalau 3 tidak bulan salah, ya. untuk nulis itu job desk masing-masing gitu ya. Ganti-gantian juga sih tetap. Niat ya. Kayak kita tuh punya prinsip, insya Allah tiap Semester udah punya buku ya, lah ya. tiap per semester 1 buku. Satu gitu. buku, satu Insya buku. Allah. Semoga terwujud deh. Amin. Oh iya, kalau nggak salah Kak Iva pernah ngikutin lomba-lomba puisi tingkat nasional ya? Kalau boleh tahu apa aja sih yang udah pernah dibawain karya-karyanya? Waktu Di itu Jelang. bentar lupa. Pernah ikut lomba di Universitas Bengkulu. Bengkulu. Iya, cuma karena eventnya online ya, jadi Iya. ya nggak bisa kesana. Sebenarnya asik sih Kalau misalkan offline, iya, jujur lebih asik ketika Offline. offline gitu. Lebih mengekspresinya kan kalau lewat media ada media perantaranya. iya.
Bengkulu waktu itu alhamdulillah juara 1. Terus terakhir Universitas Binawan juara 1. Terus ini sih mulai dari SMP ya. Lomba-lomba puisi ini awalnya sih gara-gara iri sama teman. Kayak Ada iri ya? kok dia bisa sih juara 1 terus gitu. Kayak kesel aja. Kok dia bisa juara 1. Termotivasi ya, Iya, termotivasi. kayaknya gampang banget dapet juara 1 gitu. Terus akhirnya gue suka baca puisi di rumah, nyoba bisa gak sih jadi dia, bisa gak sih jadi dia. Ternyata kita tuh lebih keren sih jadi diri sendiri. Iya benar. Gitu. Dan Kenapa akhirnya, harus jadi orang lain gitu? Iya betul. Dan akhirnya sampai sekarang, waktu itu juga pernah pas waktu SMA, SMA kelas 2 atau kelas 1 gitu. Gue ikut lomba puisi yang sebenarnya pesertanya dikhususkan untuk mahasiswa. Mahasiswa Islam se-Indonesia gitu. Nah, kebetulan pas gue baca broadcastnya tuh nggak lihat gitu, ternyata itu buat mahasiswa. Udah nyampe di TKP, terus gue kayak ngelobi panitianya aja gitu. Iya. Boleh gak sih, karena jauh kayak gitu-gitu. Karena waktu itu lombanya di daerah Jakarta di Cikini gitu, rumah gue di Bekasi kan, jadi kan jauh Cikini banget. ke Bekasi. Iya. Nah, terus akhirnya bisa ikut, dan alhamdulillah dari sini gue makin semangat karena lawan mahasiswa Islam se-Indonesia gue juara 3. Gitu. Lawan mahasiswa ya. Iya. Langsung Pas dateng tuh agak kaget sih, kok tua-tua gitu mukanya. Tua-tua gitu mukanya, terus ngelobi nyoba bisa gak sih gitu. Sebenarnya awalnya nggak bisa, tapi ternyata luluh gitu panitianya. panitia langsung kayak ya udah deh. Ya udah sini. Gue bilang gini, kenapa harus terbatas oleh usia, kenapa harus terbatas oleh pendidikan, kalau misalnya kemampuan saya bisa menandingkan. Waktu itu gue bilang kayak gitu sih ke panitianya, gue masih ingat banget gitu. Panitia langsung kayak ya bener juga sih, gak ada yang salah. Kalau Boleh. oh ya, ini mau nanyain spontan aja. Boleh gak sih 3 kata untuk menggambarkan prodi penerbitan itu? Menurut gue penerbitan itu inspirasi, intelektual, dan burung hantu pastinya. Iya. Kalau Cici? Amazing, keren, dan solidaritas. Itu solidaritasnya keren banget sih. Kalau pesan-pesan untuk mahasiswa baru di prodi penerbitan sendiri? Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, banyakin bersosialisasi karena itu bisa mengasah soft skill kalian. Oke, kalau dari gue, jangan ragu dan jangan takut buat masuk prodi penerbitan. Walaupun kalian gak ada basic sastra, gak ada basic kepenulisan, dan gak ada basic hal yang udah disebutin tadi kayak fotografer segala macem, gak perlu takut karena kita di sini sama-sama belajar dari awal, dan itu pasti prodi penerbitan bikin kalian nyaman sih. Dan ini banyak banget keunggulan dari prodi penerbitan. Kayak kita bisa menerbitkan tulisan, artikel, buku, terus bisa menerbitkan desain. Cuma satu sih nggak bisa menerbitkan matahari. Serem gak sih menerbitkan matahari? Udah melebihi kuasa ya. Iya. Tuhan gitu ya. Berarti kesimpulannya kalau misalkan kita punya suatu karya nggak perlu malu untuk mengekspresikannya. Benar. Terima kasih untuk para gestar yang narasumber yang keren ini. Banyak banget karya yang bisa jadi motivasi untuk saya. Apalagi satu kata yang nyantol tuh, kalau bisa sekarang kenapa harus besok? Iya. Itu harus dibangun dari sekarang sih. Iya, biar soalnya saya tuh kayak orangnya kayak kalau bisa besok kenapa sekarang gitu, kayak tim deadliner. Dibalik malahannya. Harus bisa sih mulai dari sekarang. Terima kasih untuk Kak Iva dan Cici telah hadir di acara podcast Serasi kali ini. Mungkin ceritanya bisa jadi motivasi untuk para teman-teman kreatif di luar sana Dan mahasiswa baru. Jangan malu untuk memulai, teman-teman. Terima kasih. Dadah Sobat Pena, kita tunggu di prodi penerbitan. Wih.